Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope and cash like whoa. I ain't fucking with these hoes, I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till Pada zaman dahulu, di sebuah daerah bernama Pantai Air Manis yang berada di Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Made Rubaya. Ia memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Sejak Malin Kundang ditinggal pergi ayahnya, maka tidaklah mengherankan kaum Made Rubaya sangat menyayangi anak semata wayangnya tersebut. Sejak kecil Malin Kundang telah terbiasa melakukan sebagai pekerjaannya. Semua dilakukannya agar dapur keluarganya tetap mengepul. Berkat pelajaran yang diberikan ibu sejak kecil, Malin Kundang tumbuh menjadi seorang pemuda bekerja keras. Ia tak milih-milih dalam melakukan pekerjaannya. Maka tidaklah mengherankan apabila orang-orang yang ada di sekitar Pantai Air Manis sering memberikan Malin Kundang pekerjaan. Hasil pekerjaannya ini yang digunakan Malin Kundang menyukupi kebutuhan untuk warganya. Meski sudah bekerja dengan keras, tetapi karena yang dikerjakan Malin Kundang adalah pekerjaan keras, upah yang diterima pun kecil. Upah yang dia terima hanya cukup untuk memakan bersama ibunya. Kecilnya upah yang dia terima setiap hari membuat Malin Kundang ingin merantau. Malin Kundang berpikir bahwa hanya dengan merantau akan dapat mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Ia pun segera meminta restu kepada ibunya untuk pergi merantau. Mak, Malin ingin meminta restu. Malin ingin merantau untuk bekerja di negeri orang. Malin, apakah kau tega meninggalkan emakmu yang sudah tua ini? Malin juga tidak tega, Mak. Tetapi Malin juga ingin mengubah nasib keluarga kita supaya menjadi lebih kaya. Baiklah Malin, jika itu sudah menjadi keputusanmu, emak akan merestuimu. Doa emak akan menyertaimu. Iya, Mak. Doakan Malin semoga selamat sampai tujuan. Akhirnya Malin pun diberikan restu orang tuanya. Di tempat ia merantau, Malin mengagumi gadis cantik yang bernama Nur Aini, anak seorang saudagar kaya, dan ternyata Nur juga menyukai Malin. Singkat cerita, mereka berdua menikah. Suatu ketika Nur bertanya kepada Malin untuk rencana pulang kampung untuk liburan kali ini. Malin pun bertanya, kampung siapa yang akan kita kunjungi? Ibu, kemana kita akan pergi? Yang pasti bukan kampungku lah. Aku tahu kan kampungku. Aku lahir di sini dan dibesarkan di sini. Lalu kemana kita akan pergi? Aku ingin ke kampungmu. Apa? Buat apa kita pergi ke kampungku? Apa salahnya aku hanya ingin bertemu ibumu? Sudah aku bilang berapa kali, ibuku sudah tiada. Ya sudah, aku ingin melihat rumah masa kecilmu. Salah, liburan kok ke kampungku. Lebih baik di rumah saja. Aku nggak mau tahu, pokoknya kita harus pergi ke kampung halamanmu. Astaga Nur, liburan ke kampungku. Liburanku ke luar negeri. Pokoknya aku ingin keliling Nusantara. Yang pertama kita kunjungi adalah kampung halamanmu. Kenapa? Kamu pernah berkata kampung halamanmu itu sangat indah. Setelah bertengkar cukup lama, akhirnya Malin pun menyetujui permintaan istrinya. Mereka akan berangkat ke kampung halaman menggunakan kapal. Pada suatu saat Ibu Malin sedang memikirkan anaknya yang sudah berjanji untuk pulang ke kampung halaman setelah mendapatkan pekerjaan di negeri orang. Lalu tiba-tiba datanglah 3 pria dengan wajah yang suaranya begitu menampakkan kegembiraan dan tujuan ingin memberitahukan kepada Ibu Malin bahwa Malin anaknya sudah kembali. Mbak, Malin sudah kembali, Mbak. Ya Mbak, Malin sudah kembali. Dia menggunakan kapal, anakmu sudah sukses. Apakah yang kalian katakan itu benar? Iya, Mbak. Sekarang mari kita lihat sekarang.
Begitu terkejutnya Ibu Malin ketika melihat sebuah kapal yang sangat besar berada di tepi, yang di dalamnya tersebut Maling Kundang bersama istrinya. Setelah turun dari kapal, ibunya Malin pun langsung menghampirinya. Malin, Ini siapa Malin? Apa kamu mengenalinya? Aku tidak kenal ibu tua ini. Malin, aku ini emakmu, emak yang telah melahirkanmu. Bukannya kemarin kamu bilang makmu itu sangat kaya? Sudah berapa kali aku ngomong cepat pergi dari sini. Sudah bertahun-tahun kamu pergi, aku selalu mendoakanmu, tetapi malah putraku sendiri melupakanku. Pergi dari sini. Oh angin kelabu, berubahlah jadi gemuruh, hujan turunlah, ombak bergulunglah. Hahaha. Dasar perempuan gak tahu diri. Tidaklah kemudian cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Entah bagaimana awalnya tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Maling Kundang. Tuhan, jika dia anakku, hukumlah dia, dan kalau jika bukan anakku, maafkanlah. Ibu, maafkanlah anakmu yang durhaka ini. Konon itulah tubuh Maling Kundang, anak durhaka yang terkena kutuban ibu menjadi batu.